Bapak Ibu Saudara, sekarang kita masuk dulu studi kristalisasi, masih kitab Roma. Ini yang ke-13 ya. Kita sudah belajar barangkali satu tema lagi ini kitab Roma, kita akan masuk nanti 1 Korintus. Jadi tema kita ini kita masuk pada hal-hal yang praktis, yaitu mengenai pemerintah ya. Di pasal 13 ini. Jadi sebelumnya saya ulangi sedikit trilogi keselamatan yang sudah kita pelajari, bahwa oleh sebab kematian, kebangkitan ya, dan kenaikan Kristus ke sorga ya, jadi kematiannya itu telah menghapuskan ya, darahnya menghapuskan segala dosa. Kita manusia lamanya juga dihapuskan, dimatikan ya, mati. Kemudian Kristus bangkit, kita mendapatkan life, hayat atau zoe. Kemudian ketika Yesus naik, duduk sebelah kanan Bapa, dia mencurahkan rohnya. Nah, ini dirangkum atau dijelaskan oleh Paulus dengan istilah justification by faith atau pembenaran karena iman. Kemudian sanctification by faith, artinya pengudusan oleh iman, dan glorification ya. Nanti kita akan singgung sedikit glorification ini ya, by faith. Nah, coba dulu kita baca. Saya rasa ini karena hanya berapa ayat ini, kita baca dulu supaya kita tahu tema ini ya. Saya baca Roma pasal 13, saya pakai LAI ya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang ya, tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Baik, ini udah jelas yang dimaksud pemerintah di sini. Ya, bukan hanya otoritas orang yang di atas kita, tapi secara khusus ini adalah pemerintahan bangsa-bangsa ya. Khususnya untuk kita bicara sebentar nanti bangsa Indonesia ya. Karena ada lagi satu bagian daripada firman Tuhan, nanti kita baca yang di sini juga ya, surat Roma yang pasal 15 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Sekarang kita lihat dulu beberapa poin aja, karena ini tidak terlalu rumit ya. Yang pertama, kita harus tunduk kepada pemerintah ya, takluk, tunduk ya, tidak melawan ya, tidak berontak. Ya, kalaupun misalnya ada mau menyampaikan sesuatu, kan ada jalur-jalurnya ya. Karena kita demokrasi ya, ada kebebasan, ada bersuara, tapi tetap ada
ada aturannya lah ya, bukan sembarangan mengeluarkan pendapat ya, apalagi mengkritik secara ada yang agak menghina begitu ya, presiden dan sebagainya itu. Jadi yang poin pertama, kita tunduk. Bagaimana caranya? Ini dikatakan pasal 13 ayat 2 ini bayar pajak. Ya. Bayar pajak, kalau memang itu ya apapun yang harus dibayar ya dibayar. Kemudian jangan berbuat jahat. Karena pemerintah ini memang nggak ada yang nggak berasal dari Tuhan. Bukan berarti setiap pemerintah itu sempurna, bukan. Tapi pemerintah-pemerintah yang ada di dunia ini, bangsa-bangsa ini, pemerintahan bangsa-bangsa ini ditetapkan Tuhan, ya. Dan pemerintah ini nggak percuma dia menyandang pedang ya. Setiap pemerintah itu ya ada polisinya, ada militernya ya untuk menjaga itu pemerintahan itu. Nah ini pedang ini kalau orang berbuat jahat ya kena, ya karena pemerintah itu diberi hak oleh Tuhan untuk mengadili, menghakimi, menghukum ya, mendisiplin juga ya. Nah jadi kita belajar di sini tunduk ya, bukan berarti kita taat mutlak ya, hati-hati ya. Karena begini, ketika Petrus di hadapan Sanhedrin, dia dilarang memberitakan Injil ya, tidak boleh bicara tentang ajaran Yesus. Ah ini Pak Petrus bilang ya, silakan kamu nilai sendiri, harus lebih taat kepada Tuhan atau taat kepada kamu. Bukan Petrus melawan ya, karena Sanhedrin ini dia diberikan hak juga oleh pemerintahan Roma pada waktu itu untuk mengatur kehidupan, bukan hanya kehidupan agama, bahkan kehidupan sosial dari bangsa Yahudi. Tapi Petrus bilang ya, kita harus lebih taat kepada Tuhan ya. Untunglah pemerintah Indonesia ini nggak melarang kita untuk beribadah, untuk menyampaikan pandangan kita tentang hal-hal yang kita yakini. Ya, karena itu sesuatu ya, kecuali ya kalau misalnya ya ada pemerintahan misalnya komunis, itu sampai melarang bahkan nggak boleh jadi Kristen gitu ya. Ya memang terpaksa harus bayar harga. Ya, bukan melawan, tapi memang kita tidak mengikutinya. Ya, saya dengar-dengar negara di China itu bagaimana mereka itu bisa hidup ya di bawah pemerintahan yang begitu ya. Saya nggak tahu di Korea Utara tuh kayak apa. Tapi pendeknya kita tunduklah intinya. Tunduk itu artinya ya kita mengikuti ya, tidak berontak, tidak melawan ya, bayar pajak apa yang harus kita ini, tidak berbuat jahat kepada pemerintah, mendoakan bahkan pemerintah yang ada ini ya. Karena sekali lagi pemerintah yang ada ini berasal daripada Tuhan. Siapa yang melawan pemerintah, dia mendatangkan hukuman sendiri ya. Ya selain pemerintah itu sendiri akan apa? Dia akan menyandang pedang, akan menghukum, tapi juga orang itu akan terkena juga disiplin atau hukuman dari Tuhan sendiri ya. Karena Tuhanlah yang menetapkan itu. Nah, sebagai warga negara ya kita sedikit banyak lah harus tahu lah pemerintahan ini ya, dari mana asalnya ini bangsa ini kan. Ini kan bangsa nggak lahir begitu aja. Ada yang memperjuangkannya, founding fathers istilahnya, para pendiri bangsa ini. Kita perlu tahu juga itu sedikit banyak ya. Karena saat ini pemerintahan kan di tangan Bapak Jokowi sebagai presiden ya. Jadi kita menghormati, tapi akan ada ini sejarahnya ini. Jadi saya ada sedikit beberapa buku lah ya tentang Soekarno itu sebagai katakanlah pendiri, atau tentu dia banyak ya tim, ada orang yang ikut Soekarno Hatta ya, dan beberapa orang yang kayak ya itu founding fathers lah ya, para pendiri bangsa ini ya, yang melahirkan bangsa ini. Kita perlu tahu juga tujuan, misi dan visinya ya bangsa Indonesia ini ya, tujuannya masyarakat adil dan makmur. Tapi sedikit banyak kita harus tahu itu. Saya baca buku juga beberapa buku ya. Kalau yang biografi yang saya baca habis itu Soekarno Penyambung Lidah bagi rakyat Indonesia, itu saya baca habis ya. Ini ada buku singkat ya, pendek ya, yang disertai foto-foto tentang bangsa ini. Mengapa saya sampaikan ini? Supaya kita tahu bahwa kalau kita berbuat mengenai
yang saat ini kan sedang rame-rame merubah Pancasila itu, kayak kira-kira apa ya, khilafah itu loh ya, negara berbasis agama itu melanggar founding fathers ya, para pendiri bangsa ini ya. Coba dulu kita melihat dulu ini Bung Karno ini, perjuangannya ini ya, dia berjuang untuk kemerdekaan, untuk melahirkan bangsa ini ya. Dia jelas ini Bung Karno ini figur bersejarah. Kenapa demikian? Karena Soekarno ini membangkitkan perasaan atau kesadaran kebangsaan kita ya. Ada suatu rasa kita ini satu bangsa ya, satu bahasa, atau ada perasaan atau kesadaran keindonesiaan ya. Ini dibangkitkan oleh Soekarno dan timnya itu, teman-temannya itu. Kesadaran kita sebagai suatu bangsa untuk tidak menjiplak begitu saja dari dunia luar. Ini saya baca dari sini ya, ini tulisannya Bob Herring ya. Jadi menurut orang ini Soekarno itu pengaruh yang ditinggalkan, pengaruh yang berdampak permanen itu adalah kesadaran kebangsaan kita, kesadaran keindonesiaan kita, kesadaran kita sebagai bangsa untuk tidak menjiplak begitu saja ya. Jadi Soekarno itu bukan pencipta Pancasila. Ini saya juga ada buku Pancasila Yudilatif ya. Buku ini cukup tebal, sejarah semuanya dibahas secara akademik lah ya. Jadi tapi saya bacanya ini baru sampai halaman 434 ini, tinggal sedikit lagi ya. Kita perlu baca ini, maksudnya perlu tahu lah ya, supaya jangan mengkhianati. Karena Soekarno dan semua pahlawan pejuang itu yang telah mencurahkan perjuangannya, darah itu ditetapkan Tuhan. Indonesia ini bukan bangsa yang lahir begitu aja, enggak. Memang Tuhan rancang bangsa ini jadi seperti ya sekarang. Memang banyak masalah Indonesia ini. Salah satu saya melihat masalahnya memang khilafah ini mau dijadikan negara berbasis agama, salah satu agama mayoritas. Nah, ini kejahatan ini kalau begini, karena perjuangan bangsa ini, sudah baca ini sejarah ini, ada cerita mengenai Piagam Jakarta yang tadinya mau masuk itu ya, 7 kata itu, akhirnya nggak jadi kan. Karena jadi begini, ini bangsa ini, Pancasila ini kalau saya lihat ini sangat luar biasa ya. Soekarno bahkan saya baca sejarahnya berdoa dia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dia waktu dia mau bicara, dia menggali ya. Dia bilang saya nggak mencipta Pancasila, saya menggali apa yang ada di bumi Indonesia ini. Akhirnya dia dapatlah 5 poin itu. 5 poin itu ya. Jadi dasar negara ini jelas bukan berdasar kepada satu agama ya, bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler juga begitu. Karena yang nomor satu kan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi bedanya begini, kalau orang itu berjuang untuk membuat entah apapun juga ya, entah Pancasilanya dirubah, entah apapun, pokoknya mau bikin negara yang berbasis agama, khilafah, itu kejahatan terhadap founding fathers dan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Kenapa kejahatan? Karena bangsa ini dibangun, ditetapkan oleh Tuhan seperti itulah, seperti Pancasila lah. Makanya NKRI harga mati. Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati. Kenapa? Ya memang Tuhan yang tetapkan. Memang Tuhan pakai Soekarno, Hatta dan semuanya ya. Jadi kalau kita ya mau sebagai hamba Tuhan, ya udah jelas kita harus mendukung tujuan, misi dan visi daripada founding fathers kita ya. Belajar menundukkan diri, belajar mendukung, mendoakan dan sebagainya. Oke, ada satu hal lagi ya. Memang pemerintahan ini kita tahu lah ceritanya ini dari Nimrod pada waktu itu, yang pertama kali dia membangun, dia orang yang mula-mula berkuasa, membangun suatu pemerintahan manusia ya di Babel itu, menaranya dibangun juga sebagai alat kontrol dan sebagainya. Dan karena tujuan Nimrod pada waktu itu dia memang menentang Tuhan, karena namanya pun Nimrod itu seorang yang memberontak, yang mengajak orang-orang lain berontak.
kepada Tuhan. Dia mau cari nama sendiri, dia mau ingin tidak manusia jangan berserak dan sebagainya. Jadi Tuhan menghancurkanlah rencana Nimrod itu, sehingga pecahlah ya menjadi bangsa-bangsa. Inilah dia lahirnya bangsa-bangsa itu ya. Dari situlah, dari Nimrod itulah lahirlah bangsa-bangsa dengan bahasanya sendiri ya. Memang ada ilahnya juga, dan pemerintahnya dulu sederhana aja, satu kota, satu raja begitu ya. Nah, ini ada kabar gembira ya, bahwa ketika Tuhan Yesus datang, ya banyak orang tuh enggak melihat ini. Ketika Tuhan Yesus datang itu, dia mau menyerahkan pemerintahan dunia ini kepada orang-orang kudus, kepada gereja pemenang. Karena gereja sekarang sudah jatuh kan, ribuan denominasi. Jadi Tuhan cari para pemenang. Ketika dia datang, Tuhan menyerahkan pemerintahan bangsa-bangsa ini ke tangan orang-orang kudus. Itu dia sangkakala ketujuh. Kalau saudara baca di Wahyu, kita Wahyu itu sangkakala ketujuh ya. Disitulah dikatakan pemerintahan dunia ini menjadi pemerintahan Tuhan Yesus, dan yang diurapinya itu gereja itu. Ini dahsyat. Lagi kita baca dulu di sini. Di surat Roma diungkapkan juga. Roma pasal 19 ini ya. Pasal 15. Kita baca dulu ya. Ayat 8 sampai ayat 12. Saya baca aja langsung ya. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan ini bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Umat-Nya dimaksud sini Israel ya. Dan lagi pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Nah, ini di ayat 12 yang paling sangat luar biasa nih Paulus ungkapkan. Dan selanjutnya kata Yesaya, dia hanya mengutip sebenarnya. Taruh dari pangkal Isai akan terbit. Ini yang dimaksud keturunan itu Mesias itu ya. Dan dikatakan iya, Mesias itu akan bangkit. Kapan dia ini bangkit? Dan untuk apa dia bangkit? Ayat selanjutnya dibilang gini, ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Saya ulangi lagi ya. Mesias akan datang, Yesus itu akan datang. Bangkit dia untuk apa? Memerintah bangsa-bangsa. Ya. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Jadi sebenarnya bangsa-bangsa ini menantikan saat Tuhan Yesus datang. Tapi dia datang ini dengan para pemenangnya juga. Nah, ini makanya di Roma 8. Nah, kita ambil aja dulu di surat Roma ini ya. Apa yang diungkapkan oleh surat, itulah artinya studi kristalisasi. Dikatakan di sini ya, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saat inilah yang dinanti ketika Tuhan Yesus datang. Di kita, Pak Gereja Pemenang, akan menjadi seperti Dia dengan tubuh yang baru. Untuk apa? Memerintah bangsa-bangsa. Menjadi imam-imam. Artinya membawa Tuhan kepada bangsa-bangsa dan membawa bangsa-bangsa kepada Tuhan. Di sini kalau ungkapannya di surat Roma dikatakan, seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Jadi ketika Tuhan datang, Mesias itu, Dia akan memerintah bangsa-bangsa bersama gereja pemenang itu. Untuk apa? Memerdekakan ciptaan ini, ya, bangsa-bangsa. Ini luar biasa sekali. Saat ini bagi kita, tundukkanlah diri kita kepada pemerintah yang ada. Kalau pemerintah punya kesalahan, ya tentu mana ada sih pemerintah di dunia ini yang ini. Misalnya kalau karena COVID ini, ya, ada banyak orang yang mempolitisasi ya.
jadi menyerang. Saya dengar ada baru-baru ini ada Jokowi endgame katanya. Apa ya? Mau menurunkan Bapak Presiden kita karena dianggap gagal. Itu Pak Luhut bilang, di mana pemerintah di dunia ini yang udah berhasil melawan COVID ini? Kita harusnya dukung lah. Apalah, ikutin prokes, apalah semuanya. Ya. Bukan malah apa ya. Untuk saat ini umat Tuhan, kita dukunglah pemerintah yang ada ya. Kalau saya baca sejarahnya Indonesia ini juga luar biasa lah ya. Tuhan bekerja luar biasa lah untuk umat Tuhan juga ya. Luar biasa sekali ya saudaraku, dari zaman Soekarno sampai luar biasa. Tuhan mencintai bangsa ini, Tuhan mencintai Indonesia ini ya. Jadi kita doakanlah, kita tundukkan diri kita, dukunglah pemerintah yang ada, karena semua itu ditetapkan oleh Tuhan. Oke. Dan tenang saja Bapak Saudara, ketika nanti waktunya Tuhan Yesus datang, kita para pemenangnya akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dengan tubuh yang baru memerintah bangsa-bangsa. Kita bilang kerajaan dunia, bahkan seluruh dunia ini ya, akan menjadi kerajaan Mesias dan gereja pemenang. Wah, luar biasa. Kita bukan mau memerintah, mau ngatur-ngatur orang atau enggak. Kita melayani sebagai raja-raja dan imam-imam. Ya, artinya membawa Tuhan kepada bangsa-bangsa dan membawa bangsa-bangsa kepada Tuhan. Ini luar biasa ya. Oke lah, kita kesimpulannya inilah ya saat ini. Ya, kita tundukkanlah diri kepada pemerintah yang ada saat ini ya, walaupun ketaatan itu kalau yang mutlak kepada Tuhan. Ya, jadi ketaatan yang kondisional lah, yang ada ininya ya kepada pemerintah. Tapi kepada Tuhan harus unconditional. Enggak ketaatan mutlak lah kepada Tuhan ya. Tapi kepada pemerintah ya kita sepanjang itu enggak dilarang oleh pemerintah Indonesia itu jangan berdoa, jangan ikut Tuhan, jangan kan enggak. Jadi kita belajar lah mendukung. Puji Tuhan, dan kita ingat kesimpulan kita ada pengharapan luar biasa. Bahkan bukan pengharapan kita aja, pengharapan seluruh makhluk, seluruh bangsa, seluruh pemerintahan menanti saat kerajaan Mesias ini turun ke muka bumi ini, kerajaan sorga turun termanifestasi di bumi ini. Itu emang rencana Bapa itu ya. Puji Tuhan lah. Haleluya. Amin.